Halo semua, selamat datang kembali di sesi pendalaman materi kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa deg-degan gitu pas ketemu orang di kantor, mukanya kenal banget, senyum ramah, nyapa, tapi aduh, namanya siapa ya? Blank. Sering itu. Atau mungkin yang ini nih, yang klasik, baru kenalan, nama disebut, salaman, semenit kemudian udah lupa aja gitu namanya. Kayak nggak pernah denger. Nah, itu dia. Kayak nguap aja ya namanya. Iya, Anda nggak sendirian kok kalau gitu. Ini masalah umum banget ya, dan kadang bikin malu juga. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas nih, bab 24 dari sumber kita, Why We Forget and How to Remember Better. Oke, bab yang menarik ini. Misi kita kali ini bongkar kenapa nama orang itu kok rasanya licin banget di ingatan kita. Dan yang paling penting, kita gali strategi-strategi praktis, kadang agak unik juga, dari bab ini, biar kita semua bisa lebih jago ingat nama. Siap ubah momen kikuk jadi koneksi yang lebih oke? Siap. Mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama nih yang mungkin langsung kepikiran. Kenapa ya nama itu rasanya kok lebih susah diingat dibanding info lain? Kayak pekerjaan orang itu, atau kita ketemu di mana. Kayak ada kutukan khusus gitu buat nama. Ini perasaan kita aja atau ada penjelasan ilmiahnya di bab 24? Pertanyaan bagus banget. Dan bab 24 itu langsung to the point soal ini. Intinya, seringkali masalahnya itu bukan karena memori kita jelek ya, tapi lebih karena kurangnya perhatian. Justru di momen krusialnya pas kenalan. Kurang perhatian ya. Oke. Coba deh bayangin momen itu. Banyak banget kan yang terjadi di kepala kita barengan. Kita usaha kontak mata sopan, baca bahasa tubuhnya, mikirin kesan pertama, mungkin agak cemas juga mikir, abis ini ngomong apa ya? Betul, betul. Mikirin respons kita juga. Nah, sambil proses penampilan fisiknya juga. Pas namanya disebut misalnya, halo, saya Budi, otak kita itu sebenarnya lagi sibuk banget alokasiin sumber daya kognitifnya ke semua tugas tadi. Akibatnya, yaitu nama Budi tadi seringkali nggak benar-benar kita dengerin, kita proses, terus kita simpen dengan baik ke memori jangka pendek. Apalagi jangka panjang. Istilah kerennya itu cognitive load. Beban kognitifnya ketinggian pas momen itu. Jadi, ya namanya jadi korban. Wah iya sih, kerasa banget ya. Kayak lagi juggling mental pas kenalan. Fokusnya ke aspek sosialnya, gimana kita kelihatan, gimana ngerespon, sampai input auditori yang paling penting, namanya, itu malah kelewat. Persis. Jadi ini bukan murni gagal inget, tapi seringnya malah gagal belajar atau gagal rekam namanya dari awal, gara-gara perhatian kita pecah. Ini insight penting ya dari bab 24, masalahnya mulai dari input, bukan cuma outputnya. Tepat sekali. Di pintu masuknya udah ada masalah. Kalau gitu, langkah pertama yang paling jelas ya, usaha sadar buat benar-benar memperhatiin pas nama disebut. Tapi nih, setelah kita berhasil nangkep namanya, apalagi langkah selanjutnya yang disananin bab 24? Biar nama itu beneran nempel, biar bisa kita ingat lagi nanti. Kayaknya merhatiin doang belum cukup kan? Betul banget. Perhatian itu fondasinya. Tapi bab 24 ngasih serangkaian teknik aktif nih buat nguatin jejak memori nama itu. Setelah kita berhasil memberi perhatian, yang kata bab 24 bisa dilatih pakai mindfulness atau kesadaran penuh, kayak yang dibahas di bab 21. Oh, ada kaitannya sama mindfulness ya? Iya, jadi secara sadar kita stop dulu tuh dialog internal di kepala, fokus dengerin orang lain ngomong. Nah, abis itu ada beberapa langkah kunci lagi. Langkah kedua, ulangi nama itu sesegera mungkin. Idealnya, ya langsung pakai pas ngobrol. Misalnya, oh senang ketemu Anda, Budi. Oke, langsung dipakai ya? Iya, pas kita ngomongin keras-keras gitu, itu bukan cuma nunjukin kita dengerin, tapi juga maksa otak kita proses lagi nama itu. Bab 24 juga nyaranin buat ngulang beberapa kali dalam hati istilahnya. Terus kalau bisa, pakai lagi pas mau pisah. Sampai jumpa lagi ya, Budi. Jadi ada beberapa kali pengulangan ya? Kenapa ini penting? Secara neuroscience, ini bantu mindahin info dari memori jangka pendek yang kapasitasnya terbatas banget ke memori jangka panjang yang lebih stabil. Tiap pengulangan itu nguatin jalur saraf buat nama itu. Ah, jadi ngulang nama itu bukan cuma basa-basi sopan ya, tapi ada fungsi memorinya yang krusial. Ini ngubah dari sekedar denger pasif jadi tindakan aktif buat nguatin ingatan. Keren juga? Betul. Nah, terus langkah ketiga, beri komentar tentang nama itu kalau memungkinkan dan kerasa alami aja. Oh, kasih komentar ya. Gimana tuh contohnya? Ini cara cerdas buat ngulang nama tanpa kedengaran kayak robot. Misalnya bisa bilang, oh Budi, nama ayah saya juga Budi.
Atau Budi, nama yang bagus ya, ada artinya kah? Kayak yang ditekankan bab 24, ini fungsinya dua. Satu, ngulang nama lagi, nguatin jejak. Dua, yang lebih penting, mulai menghubungkan info baru, nama orang ini, dengan pengetahuan yang udah ada di kepala kita. Nama ayah, arti nama, dan lain-lain. Koneksi ini bikin jaring memori buat nama itu jadi lebih kaya, lebih gampang diakses nantinya. Suka nih idenya. Bikin koneksi ke sesuatu yang udah kita kenal. Ini bawa kita ke teknik berikutnya ya, yang kayaknya jadi inti strategi inget nama di bab 24, yaitu asosiasi kan? Tepat sekali. Langkah keempat itu, buat asosiasi yang kuat. Bab 24 ngasih banyak cara nih buat ini. Karena otak kita itu paling gampang ingat kalau info baru nyambung ke sesuatu yang udah mapan di kepala. Oke, asosiasi. Gimana aja caranya? Beberapa ide asosiasi dari bab itu misalnya, hubungkan dengan orang yang Anda kenal. Kayak contoh Budi tadi, atau ketemu Sarah, langsung kepikiran teman Anda Sarah. Hubungkan dengan figur terkenal. Ketemu Jonathan, mungkin kepikiran Jonathan Swift, penulis Gulliver's Travels. Atau Muhammad, mungkin Muhammad Ali, petinju legendaris. Pilih aja figur yang paling nempel buat Anda. Figur terkenal ya? Atau hubungkan dengan makna nama kalau tahu. Contoh di buku itu, Anahita, Dewi Air Persia. Kalau tahu, bisa bayangin air atau sesuatu yang subur. Atau hubungkan dengan arti harfiah kalau namanya punya arti. Contoh klasik dari bab ini kan kayak brook, sungai kecil, baker, pembuat roti, cooper, pembuat tong. Langsung bayangin aja objek atau profesinya. Oh iya ya, nama-nama kayak gitu lebih gampang ya? Terus, kalau namanya asing atau nggak ada arti jelas buat kita, gunakan bunyinya. Kayak Anahita tadi, bab 24 nyaranin dipecah jadi bunyi familiar. Bayangin huruf A gede lagi ngelambai hai, terus bilang tata. Atau nama Schmidt, bisa bayangin pandai besi, Smith lagi kerja. Haha, ahitata. Bisa aja idenya. Poin krusial yang diulang-ulang di bab 24, asosiasinya ini nggak harus logis, sopan, atau masuk akal buat orang lain. Yang penting itu ngefek buat Anda, gampang Anda ingat, dan seunik mungkin. Malah seringkali, makin aneh atau lucu, makin bagus. Karena otak kita cenderung lebih ingat hal yang nggak biasa. Nah, ini bagian yang menurut saya paling seru dan kreatif. Bikin asosiasi yang kadang konyol ini. Tapi ini juga yang mungkin kerasa paling butuh usaha ya. Apa bab 24 bahas gimana biar ini nggak makan waktu banget pas lagi ngobrol? Bab 24 ngakuin kok, ini perlu latihan. Awalnya mungkin kerasa lambat, kaku, kayak lagi senam mental pas ngobrol. Iya, kayak mikir keras gitu ya. Tapi ya, kayak belajar skill baru lainnya aja. Main piano, nyetir, latihan, bikin jadi lebih cepat dan otomatis. Justru usaha mental ekstra ini yang bikin memorinya lebih kuat. Ini namanya deep processing, pemrosesan mendalam. Bukan sekedar shallow processing atau pemrosesan dangkal, kayak cuman dengar nama doang. Nanti lama-lama, Anda bisa bikin asosiasi ini dalam hitungan detik aja. Oke, jadi kuncinya latihan ya? Nah, setelah punya asosiasi, langkah kelima. Pilih fitur wajah yang menonjol di orang itu. Bab 24 nyaranin buat cepet-cepet scan wajahnya, cari sesuatu yang unik atau gampang diingat, mungkin bentuk matanya khas, hidung mancung, rambut keriting warna terang, tahi lalat di tempat tertentu, telinga lebar, atau dagu belah. Ini bakal jadi kanvas atau jangkar mental kita. Cari ciri khas di wajahnya ya? Oke. Langkah keenam, ciptakan citra visual yang jelas dari asosiasi Anda. Ubah asosiasi nama tadi jadi gambar mental yang hidup. Buat Brooke, bukan cuma mikir kata sungai kecil, tapi beneran bayangin sungai kecil jernih lagi ngalir. Buat Jonathan Swift, bayangin burung layang-layang Swift terbang cepat. Buat Muhammad Ali, bayangin sarung tinju merah terang. Buat Anahita, ahitata, visualisasiin huruf A raksasa lagi ngelambai dan bilang tata. Bikin gambarnya sekonkret mungkin di pikiran. Dibayangin jadi gambar ya. Dan langkah ketujuh, yang nyatuin semuanya. Hubungkan citra visual itu dengan fitur wajah yang menonjol. Ini kuncinya, biar asosiasi nama tadi nyambung ke orang yang bener. Bab 24 ngasih contoh-contoh yang sengaja dibikin aneh biar gampang ingat. Contohnya gimana tuh? Buat Brooke, yang fitur wajahnya ngingetin kita sama singa, misalnya rambutnya lebat, bayangin sungai kecil ngalir di atas surai singa di kepalanya. Buat Jonathan, yang dagunya belah, bayangin rumput hijau dari Gulliver's Travels di Pulau Lilliput mungkin tumbuh dari belahan dagunya.
Hahaha, rumput di dagu. Buat Daisy yang telinganya unik, bayangin bunga Daisy kecil tumbuh dari telinganya. Buat Anahita yang hidungnya mancung, bayangin hidungnya bentuknya kayak huruf A, segitiga yang lagi ngelambai, hey, dan Tata. Semakin gak biasa, semakin interaktif, bahkan semakin konyol koneksi visual yang Anda buat di wajah orang itu dalam pikiran, semakin kuat dan tahan lama memorinya. Itu prinsip memori yang dibahas di buku ini. Oke, metode asosiasi visual yang nyambung ke fitur wajah ini emang kedengerannya kuat banget ya, walau butuh imajinasi aktif. Tapi saya ngerti sih gimana ini ngubah mengingat nama dari tugas hafalan pasif jadi proses kreasi aktif di otak kita. Bab 24 kayaknya nekenin banget ya usaha kognitif ekstra ini yang bikin beda banget buat memori jangka panjang. Dan kayak kata Anda tadi, latihan bikin jadi lebih naluriah, kayak ngebangun otot memori nama gitu ya. Betul, anggap aja ini latihan beban buat otak. Baik, kita udah punya senjata lengkap nih dari bab 24 buat nangkap dan ngunci nama baru pas pertama ketemu. Tapi, balik lagi ke skenario awal yang bikin panik tadi pas kita hadapan sama wajah yang kita kenal, mungkin kolega lama atau kenalan dari acara sebelumnya. Tapi namanya macet total di ujung lidah. Apa strategi dari bab 24 buat situasi mengingat kembali atau retrieval yang susah ini? Nah, bab 24 juga ngasih porsi penting buat strategi pemanggilan kembali atau retrieval ini. Soalnya situasinya beda kan? Tujuannya gimana mancing memori yang udah ada tanpa malah bikin makin keblokir. Strategi pertama dan paling utama, jangan panik. Jangan panik ya, itu dulu. Iya, pas kita sadar ngeblank, reaksi pertama kan seringnya cemas ya. Aduh, siapa sih namanya? Bab 24 jelasin, panik itu secara fisiologis ngeluarin hormon stres yang justru bisa ngehambat fungsi korteks prefrontal dan hipokampus. Itu area otak krusial buat akses memori. Jadi tarik napas dalam, fokus buat tetap ramah dan nyambut secara nonverbal. Senyum, kontak mata. Oke, jaga sikap dulu ya. Strategi kedua, ini penting banget dan mungkin agak counterintuitif. Minimalkan interferensi atau hambatan. Blocking. Maksudnya, jangan terus-terusan nebak nama yang salah dalam hati, apalagi sampai ngucapin. Oh, jangan nebak-nebak. Iya, misalnya ketemu orang yang kita tahu namanya mirip Linda atau Lisa. Terus kita mikir, terus Linda? Bukan. Lisa? Bukan juga. Nah, menurut bab 24, tindakan yang rasanya natural ini malah bisa nguatin jalur saraf buat nama yang salah itu. Bikin nama salah makin dominan, makin ngehalangin akses ke nama yang benar. Ini fenomena yang kadang disebut ugly sisters effect di penelitian memori, kayak saudara tiri Cinderella yang ngehalangin jalannya. Nama yang salah muncul terus, ngeblok nama targetnya. Wah, ini insight keren. Jadi, usaha keras nebak-nebak pas buntu itu malah bisa jadi bumerang ya. Ini ngubah cara pandang saya sih kalau lagi ngalamin momen di ujung lidah gitu. Terus, kalau nggak boleh nebak, apa dong yang sebaiknya dilakuin? Nah, disinilah strategi ketiga masuk. Hasilkan isyarat pemanggilan umum. General Retrieval Cues. Daripada mentok mikirin nama yang hilang, alihin fokus buat ingat hal lain yang Anda tahu tentang orang itu. Bab 24 nyaranin buat tanya ke diri sendiri. Kerjaannya apa ya? Di departemen mana? Hobinya apa? Dulu pernah ngobrolin apa? Film, buku, olahraga? Siapa nama pasangannya atau anaknya atau teman dekatnya yang saya kenal? Di mana terakhir ketemu atau interaksi sama dia? Konteksnya apa waktu itu? Siapa ya dulu yang ngenalin saya ke dia? Oh, jadi pancing pakai info lain tentang dia ya? Betul. Tujuannya itu buat ngaktifin jaringan semantik di otak kita. Jaringan koneksi antar konsep dan info terkait yang nyambung ke simpul nama orang itu. Dengan ngaktifin area sekitarnya, kemungkinan simpul nama itu ikut kepicu jadi lebih gede. Masuk akal. Mancing dari info sekitar. Strategi keempat, ini kuat banget dan dibahas juga di bagian lain buku ini. Kembali ke konteks atau kayak melakukan perjalanan waktu mental. Perjalanan waktu mental. Gimana tuh? Memori kita itu kan lengket banget sama konteks pas dia terbentuk. Jadi, coba pejemin mata, bentar, kalau situasi ngizinin ya, dan bayangin lagi secara detail kapan dan di mana terakhir ketemu atau interaksi penting sama orang ini. Atau pas pertama kenalan, visualisasiin tempatnya, kantor, pesta, rapat, suasananya, rame, tenang, siapa lagi yang ada di situ, lagi ngapain. Yang penting juga, coba ingat gimana perasaan Anda dan apa yang ada di pikiran Anda waktu itu. Oh, perasaan juga ya? Ya, misalnya, bab 24. Kasih contoh, mungkin Anda ingat waktu itu lagi seneng banget karena tim bola favorit menang, terus Anda bahas sama dia.
Konteks emosional dan situasional ini bisa jadi pemicu super efektif buat akses memori episode kita, ingatan kita tentang kejadian spesifik di waktu dan tempat tertentu, lengkap sama detail sensorik dan emosionalnya. Nah, seringkali ingatan episodik ini nyantolin nama orangnya juga. Teknik kembali ke konteks ini emang luar biasa ya. Kayak ngebuka laci memori yang pas pakai kunci yang tepat. Ini nunjukin betapa nyambungnya ingatan kita sama lingkungan dan kondisi internal kita waktu itu. Keren. Bener banget. Terus ada strategi kelima. Kalau cara-cara tadi belum berhasil juga, gunakan alfabet. Ini pendekatan lebih sistematis. Pakai alfabet maksudnya gimana? Coba jalanin huruf A, B, C, D, dan seterusnya dalam hati. Sambil liatin wajah orangnya. Lihat apakah ada huruf yang rasanya klik atau micu sesuatu. Bab 24 bilang ini bisa efektif sebagai upaya terakhir buat mancing nama depan atau belakangnya. Oh, dicoba satu-satu hurufnya gitu ya. Oke. Keenam, ini lebih ke pencegahan sih. Tinjau nama sebelumnya. Review names ahead of time. Kalau Anda tahu mau datang ke rapat, konferensi, atau pesta di mana kemungkinan ketemu orang-orang yang namanya sering Anda lupain, coba deh luangin waktu bentar. Sebelumnya, lihat daftar tamu kalau ada, atau bayangin aja siapa yang mungkin datang. Terus review nama mereka di kepala. Kayak pemanasan gitu buat sirkuit memori nama Anda. Persiapan ya, itu bagus juga idenya. Dan strategi ketujuh, yang seringkali paling simple, tapi paling malas kita lakuin. Tanyakan saja. Hahaha, nah ini dia. Bab 24, nekenin kalau semua usaha gagal, ya nggak apa-apa, ngaku aja dengan sopan dan jujur. Bilang aja, maaf banget nih, pikiran saya lagi kosong sekarang, boleh tolong ingetin namanya lagi? Kebanyakan orang bakal ngerti kok, dan malah ngehargain kejujuran kita. Ini jauh lebih baik daripada terus cemas, nebak salah, atau malah ngehindarin interaksi sama sekali. Tanyakan saja. Iya ya, kadang gengsi kita nih yang ngehalangin, padahal itu solusi paling praktis. Dan poin penting tadi soal jangan menghambat dengan terus nebak nama yang salah, itu benar-benar ngubah perspektif loh. Rasanya kan intuitif ya buat terus nyoba nebak, tapi ternyata bisa kontraproduktif kata bab 24. Betul, itu salah satu jebakan umum. Jadi nih, setelah kita ngobrolin panjang lebar bab 24 ini, apa rangkuman intinya yang bisa Anda bawa pulang? Pertama, dan ini mungkin yang paling bikin lega ya, lupa nama itu seringnya bukan tanda awal demensia atau memori rusak parah, tapi lebih sering karena masalah perhatian di awal pas kenalan. Itu poin penting, bukan berarti memorinya rusak. Kedua, buat belajar nama baru secara efektif, kita perlu pendekatan aktif. Lebih dari sekedar dengar, butuh perhatian fokus, pengulangan strategis, dan yang paling kuat, bikin asosiasi yang bermakna dan seringnya unik atau konyol, yang terus divisualisasiin dan dikaitin sama fitur wajah orang itu. Yap, asosiasi dan koneksi visual itu kuncinya. Dan ketiga, pas kita coba ingat lagi nama yang udah kenal tapi lupa, kuncinya tetap tenang. Hindari nebak-nebak nama yang salah yang bisa bikin makin keblokir. Gunakan isyarat pemanggilan umum, info lain tentang orang itu, coba lakukan perjalanan waktu mental balik ke konteks pertemuan sebelumnya, dan kalau semua gagal, ya jangan takut buat nanya. Jangan takut tanya, oke. Yang paling penting seperti yang ditekankan bab 24, semua strategi ini adalah keterampilan. Dan kayak keterampilan lain, jagonya itu datang lewat usaha sadar dan latihan. Awalnya mungkin kerasa ribet, tapi lama-lama langkah-langkah ini bakal jadi lebih cepat, lebih gampang, dan lebih otomatis. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Artinya, harapan itu ada. Anda bisa kok jadi lebih baik ingat nama. Ini bukan bakat magis segelintir orang, tapi serangkaian teknik berbasis sains memori yang bisa dipelajari dan diasah sama siapa aja yang mau usaha. Tepat sekali. Usaha di awal itu bakal kebayar kok dengan interaksi sosial dan profesional yang lebih lancar, koneksi yang lebih kuat nantinya. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, yang terinspirasi dari fokus bab 24 ini. Bab ini ngasih kita alat bagaimana caranya ingat nama. Tapi coba deh kita mundur bentar dan nanya, mengapa ini begitu penting buat kita? Kenapa kita naruh nilai sosial dan profesional yang tinggi banget ke kemampuan simpel ngingat nama orang? Pertanyaan menarik. Apakah nguasain skill ini beneran cuma soal ngehindarin rasa malu sesaat? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi pas kita nunjukin usaha buat inget dan gunain nama seseorang? Mungkin ini sinyal dasar dari rasa hormat ya, pengakuan atas keunikan individu mereka, dan jadi fondasi buat bangun hubungan yang lebih otentik dan bermakna. Coba pikirin deh. Sampai jumpa di sesi pendalaman materi berikutnya.